Salat Id sebenarnya ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya salat Id adalah fardu ain, wajib bagi setiap kita untuk salat Id dengan dalil bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh semua orang keluar, bahkan zawatil khudur, yaitu wanita-wanita yang biasanya dipingit suruh keluar, bahkan al-huyyat, wanita-wanita yang haid juga disuruh keluar untuk menyaksikan keberkahan hari tersebut dan sebagai syiar, maka semua keluar. Ketika sampai wanita-wanita yang dipingit suruh keluar ikut salat, sampai wanita-wanita haid juga disuruh hadiri, ya, tapi disuruh menjauh dari tempat salat. Ini menunjukkan bahwasanya salat Id hukumnya wajib. Ini pendapat sebagian ulama, ya. Sebenarnya mengatakan hukum salat Id adalah hukumnya adalah sunnah, adalah fardu kifayah. Kalau sebagian lakukan maka tidak wajib bagi yang lainnya. Dan adapun mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya salat Id hukumnya adalah sunnah muakkadah. Itu sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat baik salat Idul Fitri maupun salat Idul Adha. Dan ini pendapat yang yang kuat, ya, pendapat yang cukup kuat. Di antaranya An-Nawawi rahimahullah berdalil bahwasanya hukumnya sunnah berdasarkan hadis ketika ada seorang sahabat, hadis Talhah, ya, bin Ubaidillah, ketika ada seorang laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya tentang Islam. Kemudian Rasulullah jelaskan wajib bagimu adalah salat 5 waktu sehari semalam. Maka dia bertanya, hal alayya ghairuha? Ya Rasulullah, apakah ada wajib salat lain selain ini? Kata Nabi, la, tidak ada, illa an tatawwa'a, kecuali kau salat sunnah. Jadi selain 5 waktu enggak ada salat wajib. Mau salat witir, mau salat tahiyatul masjid, mau salat apapun, ya, tidak ada yang wajib. Yang wajib cuma 5 ini. Karena orang Arab Badui itu bertanya, hal alayya ghairuha? Ya Rasulullah, selain 5 waktu, adakah salat wajib selain ini? Kata Nabi, tidak ada kecuali kau melakukan salat sunnah. Demikian juga ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah di Yaman, kata Rasulullah SAW, fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka masuk Islam dan mereka sudah masuk Islam, maka fa'alim anna Allah farada alaihim 5 salawatin fil yaumi wal lail. Maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya mereka diwajibkan salat 5 waktu. Tidak ada disuruh salat yang lain. Yang wajib cuma 5 waktu. Tapi bagaimana dengan salat jenazah? Bukankah wajib? Ya, salat jenazah wajib tapi berkaitan dengan hak mayat. Hak mayat. Adapun salat Id murni berkaitan dengan hak Allah. Ya, maka tidak bisa dikiaskan salat Id dengan salat mayat, karena mayat harus disolatin, ya. Makanya hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Adapun salat Id maka hukumnya sunnah muakkadah. Tidak sampai derajat wajib, karena hadis-hadis yang kita sebutkan Rasulullah mengatakan wajib cuma salat 5 waktu. Kemudian antara dalil bahwasanya tidak wajib, tidak ada azan dan iqamat. Kalau memang itu wajib, tentu perlu ada azan dan iqamat agar orang hadir. Karena kalau tidak hadir berdosa, maka perlu pemberitahuan. Ya, ternyata salat Id tidak ada azan dan tidak ada iqamat. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan salat Id tidak wajib, bahwasanya setelah khutbah, setelah salat orang boleh tidak mendengar khutbah. Orang boleh tidak mendengar khutbah. Khutbah hukumnya sunnah. Tapi intinya ini adalah syiar kaum muslimin. Jika seorang mampu untuk hadir salat Id, maka itu yang terbaik. Sebagaimana Nabi menyuruh wanita-wanita untuk keluar, bahkan wanita haid untuk ikut dalam salat, menghadiri acara salat Id, ya. Taib, dan adapun salat Id dikerjakan ketika hari raya. Kita tahu dalam Islam hari raya cuma 2, Idul Fitr dan Idul Adha. Idul Fitr dan Idul Adha. Tidak ada hari raya yang lain. Kayak namanya hari raya Al-Ghadir sebagaimana hari raya orang-orang Syiah, atau hari yang lain. Tidak ada Idul Fitri, cuma Id cuma 2. Idul Fitr, Idul Adha. Dan di antara hari raya yang menakjubkan hari raya kaum muslimin dibuka dengan salat. Di waktu duha kemudian salat, ya. Berbeda mungkin kita dapati perayaan-perayaan agama-agama lain yang mungkin sekedar senang-senang, berhura-hura. Adapun hari raya umat Islam dibuka dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dengan salat 2 rakaat, ya. Dengan salat 2 rakaat. Adapun tata cara, ya, salat Id, maka berkaitan dengan waktu salat Id dianjurkan yaitu setelah terbit matahari, setelah masuk waktu duha, yaitu kira-kira 1/4 jam setelah sunrise. Maka silakan salat Id. Adapun salat Idul Fitr dianjurkan untuk ditunda sebentar agar orang-orang yang belum bayar zakat bisa membayar zakat ketika mereka keluar menuju lapangan, ya.
ditunda tidak tidak jadi masalah ya. Ditunda sedikit tidak jadi masalah. Adapun salat Idul Adha maka dianjurkan untuk segera karena orang-orang yang punya korban disunahkan bagi mereka tidak makan dan tidak minum kecuali setelah memotong sembelihan mereka kemudian memakan dari hewan yang mereka sembelih. Oleh karenanya dianjurkan untuk segera untuk Idul Adha. Adapun untuk salat Idul Fitr ditunda tidak jadi mengapa, tidak ditunda sebentar agar orang masih berkesempatan untuk bayar zakat. Jadi waktunya tadi sejak waktu duha sampai sebelum masuk waktu zuhur. Sampai sebelum masuk waktu zuhur. Ya. Bahkan kalau seandainya seorang salah, dia misalnya satu kampung mereka lupa ternyata mereka puasa, ternyata hari itu sudah berbuka, sudah satu Syawal misalnya. Mereka baru dapat kabar setelah zuhur. Wih, ternyata hari ini sudah lebaran. Kita nggak tahu, kita baru dapat kabar. Ini kalau zaman sekarang mungkin tidak terjadi. Kalau zaman dulu sangat mungkin terjadi. Ya, mereka melihat hilal tidak lihat sehingga mereka lanjutkan puasa. Ternyata dari tempat lain yang satu negara lihat. Sehingga kabar baru sampai kepada mereka setelah zuhur. Ternyata, kita batalin lebaran ternyata. Ternyata mereka belum sempat sholat Idul Fitr. Apa yang mereka lakukan? Mereka boleh sholat besoknya. Mereka boleh sholat besoknya di qadha. Mereka boleh sholat besoknya di qadha di waktu duha. Adapun lokasinya maka dianjurkan dikerjakan di lapangan. Dianjurkan lapangan. Rasulullah SAW selalu sholat Id di lapangan. Adapun dalam kondisi darurat atau seperti kondisi zaman sekarang yang kita mencari lapangan apalagi di Jakarta tidak mudah dengan kepadatan penduduk yang luar biasa, maka akhirnya sholat Id dikerjakan di masjid masing-masing. Masjid masing-masing ya. Tidak di lapangan ya. Sebenarnya lapangan lebih baik karena syiar dan itu sunnah Nabi SAW. Namun kenyataannya kalau untuk dikerjakan di Jakarta dengan melihat kondisi manusia yang sangat padat, mencari lapangan juga tidak mudah, belum lagi kalau hujan, belum lagi kalau pecek, maka akhirnya banyak orang melakukan sholat Id di lapangan. Entah di lapangan masjid, tapi intinya di masjid juga. Entah lapangan masjid, imamnya di luar, jemaahnya masuk masjid dan yang lain. Tapi intinya berusaha untuk menjalankan sunnah. Kalau tidak memungkinkan maka dikerjakan di masjid tidak jadi masalah. Adapun tata cara salat Id ini sudah pernah kita jelaskan, apalagi kita sudah salat Id 2 kali di rumah ya, Idul Fitri, Idul Adha ya. Caranya yaitu salat Id tentunya tanpa adzan, tanpa iqamat. Tanpa adzan dan tanpa iqamat ya. Dan khutbahnya setelah salat ya. Beda dengan salat Jumat. Salat Jumat ada adzan, ada iqamat, khutbahnya sebelum salat. Adapun salat Id tanpa adzan, tanpa iqamat dan khutbahnya setelah salat. Adapun tata caranya, insyaallah kita semua sudah tahu itu dengan bertakbir dengan ada tambahan takbir zawaid yaitu Allahu Akbar, takbiratul ihram dulu, setelah itu baru kita tambah takbir. Ada yang mengatakan tambah 6, ada yang mengatakan tambah 7, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tambah 3 seperti madhab Hanafi ya. Tapi perkaranya mudah ya, semuanya boleh dilakukan, masing-masing ada salafnya sebagaimana pendapat Imam Ahmad. Kalau semua datang dari salaf, maka boleh dikerjakan dengan cara ini, terserah ya. Tapi sederhananya kita baca Allahu Akbar ya. Adapun mazhab Syafi'i mengatakan baca doa istiftah dulu, baru kemudian 7 takbir ya. Saya lebih condong kita Allahu Akbar, takbiratul ihram, langsung kita lanjut. Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4 sampai Allahu Akbar 7 ya. Baru kemudian kita istiftah, baru ta'awudz, baru kita baca Al-Fatihah ya. Adapun mazhab Syafi'i istiftah lebih dahulu baru tambah 7 takbir. Nah, di antara takbir tersebut apa yang kita baca? Allahu Akbar takbir pertama, Allahu Akbar takbir kedua, antara takbir pertama, takbir kedua, antara takbir kedua, takbir ketiga, apakah ada yang dibaca? Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak dibaca, ada yang mengatakan dibaca. Saya lebih condong tidak dibaca, tapi yang baca juga tidak jadi masalah. Yang mengatakan salawat kepada Nabi, ada yang mengatakan la ilaha illallah walhamdulillah Allahu Akbar. Boleh ya, berzikir kepada Allah di sela-sela takbir-takbir tersebut. Apalagi kalau imamnya lama, Allahu Akbar. Kemudian dia belum takbir, dia ya sudah kita ikut berzikir daripada bengong ya. Tapi tidak berzikir juga tidak jadi masalah. Dan hukum takbir tambahan ini hukumnya adalah sunnah. Jika seandainya seorang salat ya dengan sengaja tidak takbir tersebut, maka
tidak jadi masalah dan tidak perlu sujud sahwi, tidak jadi masalah karena tidak hukumnya sunnah dan tidak wajib ya. Tidak wajib ya. Kemudian seperti biasa ruku, kemudian sujud, kemudian takbir kedua ketika bangun dari rakaat pertama rakaat kedua Allahu Akbar, namanya takbir intiqal, perpindahan. Setelah takbir 5 kali. Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4, Allahu Akbar 5, baru kemudian baca surat, baca Al-Fatihah dan surat, kemudian baru ruku ya. Insyaallah setelah itu baru mendengar khutbah ya. Apakah mengangkat tangan setiap takbir tambahan? Ada khilaf, namun saya lebih condong bahwasanya diangkat setiap kita bertakbir. Wallahu alam bisawab. Adapun jika salat Id bertepatan dengan hari Jumat, salat Id bertepatan dengan hari Jumat, maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tetap dia harus salat Jumat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dia boleh tidak salat Jumat. Ini pendapat yang terkuat. Kalau sudah salat Id tidak perlu salat Jumat, tapi dia salat duhur ya di rumah ya. Atau pendapat yang ketiga, dan ini pendapat mazhab Syafi'iyah, bagi orang-orang yang tinggal jauh dari tempat salat Id, maka mereka tidak perlu salat Id lagi. Tapi yang tinggal di kota tidak perlu salat Jumat lagi. Tapi kalau tinggal di kota, salat Jumat. Intinya wallahu alam pendapat yang lebih kuat bahwasanya jika seorang sudah Id, sudah berkumpul 2 Id, Idul Fitr atau Idul Adha dengan Idul Jumat, maka salat Jumatnya tidak wajib, dia boleh ganti dengan salat zuhur. Wallahu alam bisawab.